jam kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu belum akhir zaman, belum ada Ya. tanda-tanda. Bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Belum, itu nanti akhir zaman ini. Tanda-tanda kedatangan banyak Yesus yang ada mengaku nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula nggak percaya? Loh, Yesusnya mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku itu di harus karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan akhir zaman. Bukan akhir zaman itu. Jangan percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti akhir zaman. Memang aku Iya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, jadi tanda kedatangan Yesus yang saya tanya, Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, Ibu, kalau yang datang Yesus, kalau tanda kedatangan Yesus itu kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda kedatangan Yesus, kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tandanya? Kalau. Tetapi jangan kalau jangan berandai-andai, jangan Kan tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol akhir zaman. Dimanapun tanda itu datang, Ibu, kalau tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun 2025 kan? Jangan kamu berasumsi, berpikiran bukan berasumsi. Tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Yesus itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. Berarti itu bukan Yesus. Itu beda konteks. Kok beda konteks? Kenapa beda konteks? Jadi seks, jadinya kok larinya ke seks. Nafsu ibu ini kayaknya. Dia memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir zaman. Itu belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? Itu beda. Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa bedanya dengan Paulus? Beda. Dia ketemu langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan bertemu langsung? Kalau dia sudah bertemu langsung, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu bukan pula. Yesus berkata, apabila aku datang. Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, beda. Ditanya, apa tanda kedatanganmu? Nggak ngerti ya, beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan, Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku.
Hehe. Itu disaksikan. Dia kan kelihatan, bukan tanda. Hehehe. Hehehe. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, mengaku sebagai penyelamat. Tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat kan? Terus kenapa hendak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika kenapa tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya, Kenapa Yesus tidak kiamat? menampakkan dirinya kepada Kenapa Paulus, matahari masih bersinar dengar, sampai hari dengar ini? dulu, dengar dulu. Kenapa Nah, bulan masih bercahaya belum, sampai hari ini? belum, Kenapa belum, bintang-bintang belum, belum berjatuhan dari langit? bukan itu. Loh, kan Ketika tanda Paulus kedatangannya, bertemu Yesus, tanda dia kedatangannya, tidak mengaku penyelamat. tanda kedatangannya, bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman lihat Saulus. Ketika ketemu Yesus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis tuh. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu, dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Jadi, begini, Ibu Carolina. Di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya? Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak. Yesus mengatakan tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya. Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Itu Yesus bukan bisa. itu Menurut bukan Yesus, kedatangan namanya, menurut bukan Yesus, kedatangan. selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Penglihatan, Yesus, bro. apakah bisa dipercaya? Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, dia ada di belakang Berarti sini, orang ada. itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Benar. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata, Yesus di sini tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini. Pada waktu itu Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat. Kedatangan dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Datanya. Kamu baca Saya baca ya. datanya, kedatangan Oke, saya baca ya. penglihatan itu beda. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Iya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh Paulus lihat. Ini Paulusnya penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Iya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan. Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh tidak dilihat sesuatu yang tidak datang?
Penglihatan tuh dia Bibir. Bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini. Bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Ya. Bibir. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung. Setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuhan Yesus datang di awan-awan itu. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja geriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Datang nggak? Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, tahu. Yang saya maksud ini yang datang yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan Anda. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Katanya Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung. Tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Dia mengingatkan Paulus di konteksnya. Tiri hanya cinta. Yang saya tanya. Judulnya adalah. Aduh Ibu. Maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. Jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada penglihatan dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Dipelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Oh jangan. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda tadi
Saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu tunjukkan Saya ulang, datanya. saya Yang ulang, datang apakah ke Yesus? Paulus, bukan Yesus. Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang pada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang yang Ibu datang yang kepada mengatakan Yesus. tadi Datanya itu bukan mana? kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus. Tapi Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. 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 Sesat-sesat kau Biar diam semua. ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1. Cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2. Matahari tidak lagi bercahaya. 3. Bulan tidak lagi bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan bergoncang. 6. Akan terlihat Yesus di langit. 7. Semua bumi akan meratap. 8. Anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak paman. Maju. Itu adalah Apalagi? kedatangan yang maksud. Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Kali itu akhirnya tandanya tanda zaman. Berarti kalau kedatangannya yang pertama yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali, kedatangan 2 kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia Jadi itu melihatnya, kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya. Saya tanya. Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Bro, supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang yang terhormat. Nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, mami pergi. Para penumpang yang Kedatangan terhormat. kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu, gimana ceritanya? Ayolah ibu, jangan keraskan hati bu, lembutkan hatinya. Toh ketika ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok, nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika ibu jujur terhadap kebenaran, bibir ibu akan tetap merah merona.
tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati. Jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada ibu. Terlepas ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun Bu, boros. Turun aja 1. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum akan datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena Ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu. Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu. Saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu. Dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru! Ya Paman, apakah tanda kedatanganmu? Aku yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang cek ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat-kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya inilah yang terjadi. Ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda. Maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongko-kongko di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama
memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya, prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung, mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana. Mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Saf. Apa kata Allah? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka, mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi. Tak masalah, tak ada tuntutan, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut, atau apapun itu, ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan, maka apa kata Allah? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada. Karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus sesuai Matius 15 nomor 24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh.
belajar Bible apalagi, itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi, Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya. Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen-Kristen ya. Ini Ibu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina. Ibu udah mentok. Ini Ibu Bang Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu palsu. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Keselamatan itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kan Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Memang ya saya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Nah, saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Andi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Andi. Iya. Kena nanti setelah lahir, bilangnya aja. Iya. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Diulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat, saat itu Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Aku bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itu lah yang belum lahir lah bro. Kami baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya
kan? Yesaya 53. Kemudian Siapakah yang bukan percaya kemurian, kepada- bukan Bu. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mengambil kutuk di kayu salib? Saya percaya. Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk kalau bukan Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah Di mana Apa dalilnya? Jangan kayak burung onta, napa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan itu di mana? sebentar. Tarik dulu ya.